Pernikahan itu kan momen yang sakral ya. Tapi pernah kebayang nggak, apa jadinya kalau wali yang seharusnya jadi pelindung, justru jadi penghalang utamanya? Nah, inilah yang disebut wali adal. Sebuah isu yang penting banget dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, dan hari ini akan kita bedah bareng-bareng. Oke, biar gampang, kita akan bedah ini langkah demi langkah ya. Pertama, kita pahami dulu peran ideal seorang wali itu seperti apa. Terus, kita lihat gimana peran itu bisa jadi masalah dalam kasus wali adal. Habis itu, kita cari tahu apa jalan keluar hukumnya, dan yang nggak kalah penting, gimana dampaknya di dunia nyata. Siap? Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Sebelum kita ngomongin masalahnya, kita harus sepakat dulu soal apa sih sebenarnya fungsi dan peran seorang wali dalam pernikahan menurut Islam. Ini fondasi penting, supaya kita ngerti kenapa isu wali adal ini jadi begitu krusial. Dasarnya itu kuat banget loh, seperti yang disebutin di hadis ini. Apalagi di Indonesia, yang mayoritas kita menganut mazhab Syafi'i, kehadiran wali itu bukan sekedar formalitas. Wali itu salah satu pilar atau rukun yang menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Jadi ini serius banget. Jadi poin utamanya di sini apa? Sistem perwalian ini tujuannya untuk melindungi, ya, bukan untuk mengontrol. Wali itu perannya lebih kayak penasihat terpercaya yang tugasnya memastikan si calon mempelai wanita ini membuat keputusan terbaik untuk masa depannya dengan pertimbangan yang matang dan bijak. Nah, itu kan idealnya. Tapi gimana kalau peran sebagai pelindung ini malah disalahgunakan? Disinilah kita masuk ke inti permasalahannya, fenomena wali adal. Sebuah kondisi di mana wali justru jadi penghalang. Oke, ini dia istilah kuncinya, wali adhal. Kata adhal itu sendiri artinya enggan atau menghalangi. Jadi gampangnya, ini adalah situasi di mana seorang wali menolak menikahkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya tanpa alasan yang bisa dibenarkan secara syariat. Intinya, penolakannya itu sewenang-wenang. Nah, ini yang menarik banget. Hukum itu ternyata bikin batasan yang jelas loh. Di satu sisi, ada alasan-alasan yang dianggap sah dan bisa dimengerti. Misalnya, calonnya bukan muslim, akhlaknya buruk, atau nggak punya kemampuan dasar buat menafkahi. Itu wajar. Tapi di sisi lain, ada alasan yang dianggap nggak sah dan masuk kategori adal. Contohnya, cuma karena beda suku, gengsi status sosial, sampai dendam pribadi. Penting untuk kita pahami ya, kalau ini tuh bukan cuma sekedar drama atau konflik keluarga biasa. Dalam kacamata hukum Islam yang lebih luas, tindakan menghalangi pernikahan tanpa alasan yang benar itu dampaknya jauh lebih besar dan serius. Ini bahkan menyentuh prinsip-prinsip dasar dari syariat itu sendiri. Tindakan wali adal itu ternyata nabrak langsung 3 tujuan utama syariat ini. Pertama, mengancam perlindungan keturunan, karena pernikahan yang sah jadi terhalang. Kedua, bisa membuka pintu ke perbuatan yang dilarang agama. Dan yang ketiga yang paling jelas, ini adalah bentuk ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Jadi ini bukan lagi urusan personal, tapi udah jadi masalah yang lebih besar. Dan ada satu kaidah hukum Islam yang pas banget buat menggambarkan situasi ini. Ad-dararu yuzal. Artinya, kemudaratan itu harus dihilangkan. Ketika seorang wali justru menyebabkan mudarat atau bahaya dengan menghalangi sebuah kebaikan, maka negara punya dasar untuk turun tangan dan menghilangkan bahaya tersebut. Ini langsung memunculkan pertanyaan kritis kan, kalau walinya sudah jadi penghalang dan malah merugikan, terus gimana dong? Apa ada jalan keluar yang resmi? Apakah si perempuan ini dibiarkan tanpa pilihan sama sekali? Tenang, jawabannya adalah tentu ada solusinya. Untungnya, baik hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia sudah menyiapkan semacam pintu darurat yang jelas ketika jalan utama dihalangi oleh wali. Mari kita lihat gimana mekanismenya. Jadi, pintu darurat ini bukan solusi informal atau nikah siri ya. Ini adalah solusi yang sangat resmi dan legal, yang payung hukumnya jelas ada di undang-undang kita. Ini bukti kalau negara menganggap serius masalah wali adal dan menyediakan jalan keluarnya. Terus, gimana prosesnya di pengadilan agama? Nah, ini dia alurnya. Pertama, si calon mempelai wanita mengajukan permohonan. Lalu, yang penting, hakim tidak langsung menghakimi, tapi akan coba mediasi dulu. Wali akan dipanggil, didengarkan alasannya. Kalau mediasi gagal, baru masuk ke pembuktian. Jika terbukti penolakannya nggak sah, pengadilan akan mengeluarkan putusan. Nah, putusannya ini krusial. Pengadilan bukan cuma bilang, oke kalian boleh nikah, nggak gitu. Pengadilan akan mengalihkan hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim. Biasanya yang jadi wali hakim ini adalah kepala KUA setempat. Jadi negara mengambil alih peran wali untuk memastikan pernikahan yang sah bisa tetap dilangsungkan. Oke, solusi hukumnya sudah jelas, sangat sistematis.
Tapi, setelah palu hakim diketuk dan pernikahan dilangsungkan, apakah ceritanya selesai? Nah, disinilah hukum bertemu dengan realitas sosial yang seringkali jauh lebih rumit. Satu hal yang harus kita garis bawahi tebal-tebal, pernikahan melalui wali hakim itu 100% sah. Di mata hukum dan negara, statusnya sama kuatnya dengan pernikahan biasa. Semua hak, mulai dari status anak, warisan, sampai nafkah, itu semua aman dan dijamin oleh negara. Jadi, nggak perlu ada keraguan sedikit pun soal keabsahannya. Tapi, ini dia bagian sulitnya. Kemenangan di pengadilan kadang harus dibayar dengan harga yang mahal secara sosial. Risiko hubungan dengan keluarga jadi renggang, tegang, atau bahkan putus itu sangat nyata. Inilah dilema terbesarnya. Di satu sisi memperjuangkan hak, di sisi lain ada risiko keharmonisan keluarga yang jadi taruhannya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Ini tanggung jawab kita bersama. Bagi masyarakat, mungkin saatnya kita lebih memprioritaskan kesalehan dan akhlak di atas status atau materi. Bagi pasangan yang menghadapi ini, percayalah pada jalur hukum yang resmi, jangan cari jalan pintas. Dan bagi para ahli hukum, tugasnya bukan cuma memenangkan kasus, tapi juga berupaya sekuat tenaga menjaga jembatan keluarga agar tidak runtuh lewat mediasi. Pada akhirnya, ini meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran penting. Hukum memang sudah menyediakan jalan keluar untuk keadilan. Tapi pertanyaan besarnya untuk kita semua adalah, bagaimana kita sebagai masyarakat bisa menumbuhkan pemahaman untuk menyeimbangkan hak individu dengan keharmonisan keluarga? Itu pertanyaan yang layak kita renungkan bersama.